Nama saya Anton, dan malam ini saya akan membacakan sebuah kisah nyata yang dikirim oleh salah satu penonton setia channel ini. Namanya Agus, seorang mantan mandor proyek pembangunan rumah mewah di pinggiran kota. Tapi proyek itu tidak pernah selesai, karena apa yang mereka gali bukan cuma tanah. Mereka membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Ceritanya dimulai tahun 2018. Agus ditunjuk sebagai mandor pembangunan 3 rumah mewah di kawasan dataran tinggi dekat lereng bukit di daerah Purwakarta. Lokasinya eksklusif, dikelilingi pepohonan lebat dan cukup jauh dari permukiman warga. Yang aneh, pemilik proyek tidak pernah muncul langsung. Hanya ada seorang pria parubaya bernama Pak Roni yang mengaku sebagai perwakilan investor. Sejak awal, Pak Roni memberi satu peringatan. Jangan bangun lantai 2. Kalau ada desain yang memiliki lantai 2, harus direvisi. Alasannya, soal energi tanah. Agus pikir itu cuma alasan mistis. Tapi dia akan segera tahu, itu bukan soal feng shui, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Minggu kedua pembangunan, Agus mulai mengalami gangguan. Setiap malam, ia bermimpi, berdiri di tengah fondasi rumah. Tanah di bawahnya merekah, dan dari dalamnya muncul suara tangisan perempuan. Tangisan itu berubah menjadi jeritan, lalu menjadi tawa yang mengerikan. Tawa yang terdengar seperti milik seseorang yang kehilangan akal sehatnya. Dan ketika Agus terbangun, ia mendapati kakinya penuh lumpur. Seolah ia benar-benar berjalan di proyek itu, padahal ia baru bangun dari kasur. Hari berikutnya, 2 tukang mengundurkan diri. Alasannya, mereka melihat perempuan berkebaya lusuh berdiri di tengah fondasi saat malam. Ketika didekati, sosok itu menghilang. Pak Roni hanya berkata pelan, "Kalau ada yang tidak terlihat, jangan dipanggil. Kalau dengar suara, jangan dijawab." Agus mulai merasa proyek ini menyimpan sesuatu. Diam-diam, ia menyelidiki dokumen lama proyek. Di dalam lemari tua, ia menemukan map berisi lembaran kuning kusam. Ada tulisan tangan dengan tinta pudar. Tanah ini telah disegel. Bangunan hanya boleh 1 lantai. Yang melanggar akan dibalas. Di dalamnya juga ada sobekan koran tahun 1992. Berita tentang kebakaran hebat yang menewaskan satu keluarga pengusaha di rumah 2 lantai yang dibangun di atas bekas lahan makam keluarga Belanda. Foto lokasi kejadian adalah tempat proyek yang kini Agus awasi. Yang lebih menyeramkan, di pojok koran itu tertulis dengan spidol merah, "Tanah ini haus." Meski semua peringatan sudah jelas, seorang arsitek baru mengirim revisi desain rumah utama dengan lantai 2. Pak Roni marah besar, tapi pemilik proyek yang akhirnya muncul lewat telepon malah menyetujui. Katanya, kalau tanahnya minta lebih, kita kasih lebih. Yang penting rumah jadi. Malam itu, seorang tukang bernama Wanto menginap di pos proyek. Pagi harinya, ia ditemukan tergantung di tiang cor. Tidak ada tali, tapi luka di lehernya memanjang seperti ditarik dari bawah tanah. Dan di bawah tubuhnya, ada bekas telapak tangan kecil berbentuk hangus seperti terbakar di atas tanah kering. Pak Roni menatap mayat itu tanpa berkata apa-apa, lalu hanya berbisik, "Tumbalnya sudah diambil. Tapi kalau lantai 2 tetap dibangun, kita semua akan ikut diseret." Tapi pembangunan terus berjalan. Pemilik proyek ingin lantai 2 tetap berdiri. Hari pertama pengecoran lantai 2, terjadi gempa kecil, tapi hanya terasa di proyek itu saja. Dan malamnya, Agus melihat rekaman dari CCTV proyek. Seorang perempuan berpakaian putih, berambut panjang menutupi wajah, berdiri di atas coran basah, lalu perlahan-lahan, tubuhnya tenggelam ke dalam beton. Saat Agus datang ke lokasi, tak ada siapapun.
Tapi, bekas telapak kaki masih ada di atas permukaan semen yang belum kering. Pagi berikutnya, semua pekerja mengundurkan diri. Bangunan mulai retak sendiri dari atas ke bawah, seolah-olah ada sesuatu yang menghancurkannya dari dalam. Dan malam terakhir, Agus mengalami sendiri hal yang tak bisa ia lupakan. Ia kembali ke kantor proyek untuk mengambil barang-barangnya. Listrik mati, hanya ada satu lampu darurat yang menyala redup. Saat ia masuk, ada seseorang berdiri di pojok ruangan, membelakanginya. Agus memanggil, tidak ada jawaban. Saat sosok itu perlahan berbalik, bukan wajah manusia yang Agus lihat. Wajahnya hangus, seperti bekas luka bakar, matanya bolong, dan dari mulutnya menetes darah hitam pekat. Sosok itu mendekat dan berbisik di telinga Agus. Tanah ini belum kenyang, jangan pergi. Agus lari keluar, meninggalkan semuanya, termasuk motornya. Dan sampai hari ini, proyek itu terbengkalai. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Warga sekitar bahkan melarang anak-anak bermain dekat lokasi itu, terutama setelah matahari tenggelam. Mereka percaya, selama lantai 2 masih berdiri, arwah yang dikorbankan akan terus menagih tumbal baru. Kalau kalian pernah melihat bangunan megah yang tak kunjung selesai, bukan karena proyeknya bangkrut, barangkali tanahnya memang menolak kehidupan.